Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Nah teman-teman, hari ini saya akan mereview bonsai anting putri saya guys. Soalnya kemarin udah saya pruning, saya mau lihat perkembangannya. Jadi hari ini saya sempatkan untuk coba cek lagi. Ini udah tumbuh lebat ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita memulai video ini, nah, kita siapkan kopi masing-masing. Kita ngopi dulu guys. Mari guys. Mantap. Oh ya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini udah kita lihat sendiri ya, perkembangannya lumayan lebat ya, lumayan lebat. Ini kita coba putar arahnya untuk lihat. Sebenarnya saya dalam, kalau nggak ada halangan ya teman-teman, mungkin dalam 2 minggu ini saya pengen pulang kampung teman-teman. Soalnya udah rindu kampung ya, rindu rumah. Dan rumah tuh udah terbengkalai sejak 2014. Nggak ada yang huni teman-teman. Paling setahun sekali saya pulang bersihkan supaya tidak hancur rumahnya. Dan kemungkinan saya akan bawa nanti kalau udah datang ke sini lagi ya, ke perantauan, saya akan bawa potnya, pot yang untuk khusus untuk mini ya, pot mini bonsai. Kalau ini kan panjang nih. Ini sebenarnya untuk pot untuk casket ya. Nah, saya pengennya yang ukuran segini nih teman-teman. Nah, kalau kayak begini kan lebih kelihatan imut ya. Ukurannya kalau misalnya segini kelihatan imut. Nah, nanti saya kalau bawa, kalau saya udah pulang ya, udah pulang ke kampung, saya akan bawa ke sini kalau misalnya saya balik lagi. Nah, ini kita lihat sendiri, ini sangat subur, sangat segar, dan juga sangat bagus untuk mata kita ya, kesehatan mata ya. Sebenarnya mata saya udah rusak teman-teman. Ini saya tutup tirainya supaya nggak ada cahaya yang masuk. Kalau ada cahaya masuk, saya nggak bisa lihat teman-teman. Ibaratnya udah kayak orang buta ya. Kalau kena cahaya tuh nggak bisa lihat apa-apa. Nah, ini ada beberapa itu ya, helai tanaman liar yang saya biarkan tumbuh, udah lumayan lebat. Kita coba pruning ya teman-teman, kita coba pruning lagi. Kalau yang bagian ini kayaknya mau di pruning nggak ya? Ini udah subur banget nih, sangat bagus ya teman-teman. Kalau yang untuk anting putri ini akarnya. Oh ya, itu kemarin ada satu kejadian yang sangat menyedihkan ya teman-teman. Saya orangnya kan suka pruning tanaman ya. Itu udah nggak tahu keempat kalinya teman-teman, tanaman saya mati. Yang mati itu delima. Padahal delima udah batangnya udah segede jempol kelingking ini teman-teman, tapi mati. Mungkin karena kurang kurang kuat ya kalau untuk pruning ekstrim ya. Kalau ini saya yakin kuat, cuman saya nggak berani utak-atik akarnya lagi atau media tanam, karena yang delima kemarin mati itu karena saya utak-atik, terus saya angkat akarnya, terus saya pruning akarnya. Akibatnya itu dia nggak bisa adaptasi, terus mati teman-teman, mati kekeringan. Padahal udah saya siram terus tuh, tapi tetap mati. Kalau ini kalau lembab dia tetap bertahan. Kalau yang delima ya harusnya kering sih, tapi jangan sampai dia nggak ada asupan air. Tanahnya tuh nggak boleh lembab sebenarnya. Cuman karena saya tuh ya namanya suka siram tanaman ya, malah jadi tanahnya tuh lembab, akhirnya tanamannya mati. Ini harapan satu-satunya yang masih bisa buat kita menyegarkan mata tuh ini anting putri.
Ini rencana saya mau pruning yang bagian mana lagi nih. Sebenarnya saya mau pruning di pangkas batang di sini teman-teman. Di bagian ini saya mau pangkas teman-teman. Cuman bagus gak ya? Atau biarkan dia tumbuh dulu lah. Ini lumayan teman-teman. Saya suka lihat hijaunya tuh. Warna hijau daunnya tuh menyegarkan mata. Batin tuh rasanya adem kalau lihat yang hijau ini. Aduh, mantap ini. Kita coba pruning bagian ini lagi teman-teman, biar dia tetap tumbuh subur. Kita pruning lagi. Ini udah kita pruning nih. Ini kita pruning. Ini kita pruning lagi nih. Tuh, biar kelihatan akarnya. Jadi dia nggak kelihatan semak. Kita pruning lagi. Nanti kita juga pruning tanaman liarnya. Nih. Nah, ini udah agak kelihatan akarnya nih. Terus ini tanaman liar kita pruning tipis saja ya, biar dia nggak cukup lah. Saya tanaman liar sih saya nggak mau pruning semua ya, biar dia tuh kelihatan natural. Jadi ada tanaman liarnya. Ini kita pruning juga tipis. Ibarat kayak manusia aja teman-teman, harus pangkas rambut teman-teman. Nah, ini kan udah kelihatan akarnya lagi. Sebenarnya saya mau pangkas ini teman-teman, di sini batas ini tuh, biar ini nggak kelihatan lurus banget. Ini kelihatan rata lurusnya, biar nanti kalau nanti dia tumbuh cabang lagi tuh dia agak mengecil. Kalau ini kan kelihatan rata kan, lurus kan, nggak ada itunya, nggak ada seninya. Kita coba deh ya, kita coba beranikan diri pangkas di bagian ini ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Nih bagian ini. Nah, ini udah kita buang, walaupun panjang ini. Kita harus beranikan diri ya teman-teman, supaya nanti kesan apanya itu dapat. Nah, ini yang bagian ini kita biarkan dulu deh. Paling nanti kita coba rapikan lagi sedikit. Nah, dia udah begini. Yang bagian biar dia nanti melengkung ke sini dulu, jadi nggak lurus ke atas, dia melengkung dulu. Nggak tahu nanti stylenya mau seperti apa, casket ke atau gimana ya. Biarkan dulu lah, biarkan dia tumbuh dulu. Kalau tadi kan agak kaku. Ini nanti saya mau rapiin lagi bagian ujung ini. Nih, penampakannya seperti ini. Nggak tahu sini, kita coba pangkas lagi yang ini. Nah, kita pangkas. Nah, ini kita biarkan dulu. Saya suka lihat bagian ini teman-teman, bulatan yang bekas apa tuh di sini tuh. Nah, ini bulatannya yang bekas pruning itu, pruning dahan. Ada seninya teman-teman tuh, jadi enak dilihat. Kau dulu mana seperti ini teman-teman, mana bulat seperti ini. Lengkungan ini kan udah mulai membulat tuh.
yang di sini ya. Terus dia ke cabang ke sini juga. Dulu mana ada, dulu waktu masih beli ya teman-teman, dia bentuknya kayak gini loh, kayak kotak gini loh. Tuh ujungnya tuh kayak begini teman-teman, bekas potong dahan begini. Mana ada dia lengkungan begini, pisah cabang begini, nggak ada. Waktu saya beli tuh seperti ini, dia lurus, persegi seperti ujungnya nih, seperti ini persegi bekas potong dahan teman-teman. Nah sekarang kan udah agak membulat ya, memisah, dia membulat. Cabang yang ke sini juga udah lumayan ya, lumayan lama nunggunya. Jadi dia, makanya tadi yang agak lurus itu saya potong dulu. Sebenarnya harus potong di sini lagi nih, biar dia nanti membesarnya tuh sesuai dengan porsinya teman-teman. Kita harus sabar nunggunya. Paling ini nanti kita jemur lagi. Ini kan udah lumayan lah, mudah-mudahan bisa bertahan hidup teman-teman. Ini kalau nanti saya pulang, paling yang siram tuh istri saya kalau saya pulang kampung. Soalnya ini nggak ada sistem self watering teman-teman, pot ini kan kecil. Kalau yang di kampung, walaupun saya tinggalin setahun teman-teman, itu di dalam potnya itu saya simpan wadah ya, untuk nampung air. Kalau misalnya jaga-jaga musim kemarau, cuaca panas, nggak ada hujan, nah itu masih akar masih bisa konsumsi air ya di dalam wadah tersebut. Makanya orang heran, kok tanaman kamu ditinggal setahun nggak ada yang siram kok masih bisa hidup. Sebenarnya di dalam pot itu teman-teman, potnya kan lumayan besar ya, itu saya simpan wadah yang udah dilobangin berisi air. Jadi kalau misalnya akar ngambil air pas cuaca kemarau, lama-lama kan airnya berkurang. Nah pas misalnya udah hujan lagi, air bisa tertampung di dalam. Cuman misalnya kalau ini pot, ini wadah, misalnya ada wadahnya ya, wadahnya itu misalnya kayak gini teman-teman. Nah, saya kasih lihat ya, ini kan di permukaan tutup inilah, misalnya tutup seperti ini ya, saya lobangin ya. Udah dilobangin, itu nanti saya alas kain lagi, baru diletakkan ke dalam pot, nah jadi baru diisi tanah, baru dimasukin batang tanaman, supaya nanti akarnya itu nanti akar kan bisa nyari air sendiri teman-teman, dia bisa nembus kain. Tapi kalau misalnya kita nggak kasih kain sebenarnya bisa, cuman di dalamnya nanti kemasukan tanah tuh lama-lama tuh jadi apa ya, takutnya jadi lembab terus kurang bagus. Makanya saya kasih alas kain supaya nanti bisa cegah tanah tuh masuk ke dalam yang udah kita lubangin wadah tadi. Nah udah temukan cara itu setiap tanaman yang saya taruh di kampung itu bisa bertahan teman-teman. Malahan ya, kemarin waktu saya pulang itu tahun lalu, saya pulang itu delima saya masih hidup. Justru delima saya nggak diutak-atik ya, dia cepat tumbuh besar. Nah yang delima yang saya sering utak-atik di sini, saya potong, saya pangkas jadikan bonsai, itu paling tahan 2 tahun mati teman-teman, paling tahan 2 tahun. Udah kali keempat ya, udah kali keempat itu delima saya mati. Kecuali yang di kampung itu umurnya itu udah mau, kayaknya sih udah 3 tahun ya teman-teman. Kalau nggak salah itu pas dikasih teman masih seukuran lidi, itu delimanya masih seukuran lidi. Nah itu saya tanam di kampung pakai pot lumayan besar lah ya. Bawahnya saya kasih itu wadah yang untuk isi air. Misalnya kalau pas hujan dia bisa nampung air. Kalau kemarau, nah akarnya bisa ngambil konsumsi air tuh di wadah tersebut. Jadi nggak perlu kita suruh orang siram atau apa. Kita hanya mengharapkan itu bantuan dari langit ya, hujan. Nah jadi kita nggak perlu siram tanaman. Itu tipsnya sih. Nah nanti kalau saya udah pulang, udah pulang ke rumah, nanti saya akan kasih lihat deh teman-teman bagaimana caranya. Kalau bisa nanti saya
Saya rekam, nanti saya upload. Nah, ini lumayan bagus teman-teman. Ini udah enak dilihat lah. Batangnya itu coklat, daunnya itu hijau. Waduh, mantap ini. Paduan warna yang mantap. Tuh penampakannya. Oh, dari samping sih begini. Ya. Masih kecil ini. Nah. Cuman ini potnya berat nih teman-teman. Kalau misalnya nanti saya pulang, saya ambil pot yang agak beginilah, yang ukir punya, udah simpan berapa tahun ya, ada 2 tahun 3 tahun ada kali. Pot ukir yang saya dulu beli di Bandung atau di mana saya lupa. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Thank you.